Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah la hawla wa la quwwata illa billah. Yang saya hormati Kepala Mandua Situbondo, yang saya hormati juga segenap Bapak Ibu Dewan Guru Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo, serta yang sangat saya banggakan anak-anak sekalian kelas 10 yang pada saat ini sedang mengikuti acara masa ta'aruf siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo. Mengawali materi pada hari ini, kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin sebagai tanda puji syukur kepada Allah, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan untuk menunaikan sebuah kewajiban. Mengapa dikatakan sebuah kewajiban? Karena thalabul alam itu adalah sebuah kewajiban. Dan kalau pinternya bukan kewajiban, tapi justru thalabul alamnya, menuntut ilmunya merupakan sebuah kewajiban. Yang kedua, salawat dan salam kita haturkan ke haribaan Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW. Anak-anak sekalian yang sangat saya banggakan, yang sangat saya cintai. Nama saya sebagaimana tadi diperkenalkan oleh Al-Ustadz Hanif, yaitu Bapak Mahmud Rahman. Panggilannya adalah Pak Mundir di Man. Biar gampang maka memanggil Pak Mundir. Mengampu pelajaran bahasa Arab, ditambah juga dengan akidah akhlak. Nanti kita bertemu di kelas 10 IPS dengan materi akidah akhlak. Pada saat sekarang, anak sekalian, hari kedua, materi pertama adalah membahas ukhuwah watoniyah. Ya. Ukhuwah watoniyah. Slide-nya. Maka mungkin langsung pertanyaannya adalah apa ukhuwah watoniyah itu? Ya, nanti ditampilkan di slide ya. Jadi apa ukhuwah watoniyah? Sebenarnya ukhuwah watoniyah itu adalah terdiri dari dua kata, yaitu ukhuwah itu sendiri dan watoniyah itu sendiri. Kata ukhuwah, ya, kata ukhuwah itu dalam kamus bahasa Arab Al-Munawwir dan sebagainya adalah diambil dari kata-kata akhon atau akhun, ya, yang artinya adalah saudara. Lalu kemudian berubah bentuk kepada kata-kata ukhuwah, ya, yang mempunyai arti ketika dibentuk kepada ukhuwah maka mempunyai arti persaudaraan. Mempunyai arti persaudaraan ketika dirubah kepada ukhuwah. Atau bisa juga diartikan adalah menjadi saudara. Sedangkan watoniyah sendiri, watoniyah itu adalah asal kata dari waton yang arti asalnya adalah tanah air, tanah kelahiran, kampung halaman dan sebagainya. Kemudian ditambah dengan iya nisbah, katanya bahasa Arabnya gitu ya. Ditambah dengan iya nisbah yang menunjukkan penisbatan atau pembangsaan kepada kata dasarnya. Menunjukkan pembangsaan kepada kata dasarnya, sehingga watoniyah itu adalah mempunyai arti bersifat tanah air atau berkenaan dengan tanah air. Itu kajian bahasanya dari kata-kata ukhuwah watoniyah. Sehingga pada akhirnya dapatlah kita simpulkan bahwa ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan berbasis pada rasa kebangsaan
dan nasionalisme. Itu artinya kita sebagai makhluk hidup tidak hanya mengedepankan bagaimana kita hidup sebagai umat Islam, tetapi juga kita harus memikirkan bagaimana kita sebagai umat nasional. Ya. Kita hidup perlu memikirkan kodrat kita sebagai umat, baik atas dasar agama yang berbeda-beda, baik atas dasar ras, suku, dan budaya. Ya. Kemudian dalam konteks keindonesiaan, ya, maka ukhuwah watoniyah adalah persaudaraan bagi seluruh warga negara yang tinggal di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Karena tinggal dalam satu tanah air, dalam satu waton, walaupun berbeda-beda latar belakang agama, berbeda-beda suku, keturunan, kulit, dan sebagainya. Nah, itu dalam konteks ukhuwah watoniyah, dalam konteks keindonesiaan. Pertanyaan kedua, kalau tadi dipertanyakan adalah apa ukhuwah watoniyah? Pertanyaan kedua adalah anakku sekalian, apakah ada dasarnya Pak ukhuwah watoniyah itu misalnya? Ya, apakah ada dasarnya dalam agama Islam? Ya. Maka secara implisit, ya, secara tersirat, Nabi itu pernah membuat perjanjian Piagam Madinah. Pernah melakukan perjanjian Piagam Madinah dalam rangka membina kerukunan hidup antar suku, antar agama yang berbeda-beda yang ada di Madinah. Di mana Piagam Madinah itu dipelopori atau diketuai oleh Nabi kita, yaitu Nabi besar Muhammad SAW. Dan ternyata isi intisari atau beberapa isi daripada Piagam Madinah itu adalah merujuk kepada ukhuwah watoniyah. Ya, merujuk kepada ukhuwah watoniyah. Sebagaimana dalam slide yang kalian lihat itu, di antaranya orang-orang Islam dan Yahudi sebagai satu bangsa, kan sama ini bagi. Jadi walaupun tidak ada hadis sahihnya tentang ukhuwah watoniyah, tapi Nabi melakukan persaudaraan sebangsa, setanah air ketika berada di Madinah dengan menciptakan yang namanya Piagam Madinah pada waktu itu. Ya. Sehingga terciptalah kerukunan hidup antara umat beragama di Madinah. Dan semua warga di Madinah pada waktu itu tanpa melihat suku, tanpa melihat agama, punya kewajiban membela negara. Nah, disitulah titik temunya dengan ukhuwah watoniyah. Ya. Ketika wajib membela negara, bukankah itu bagian daripada sebuah ukhuwah watoniyah namanya? Jadi cukup Piagam Madinah itu dijadikan sebuah landasan kita untuk terciptanya ukhuwah watoniyah, utamanya di Nusantara kita, di bangsa Indonesia ini. Itu sebagai landasan dasarnya. Atau juga anak sekalian, mungkin kita sering mendengar sebuah hadis yang tidak asing lagi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa pun kita umat Islam yang beriman kepada Allah hari kiamat, maka disuruh memuliakan tamu, disuruh memuliakan tetangga. Boleh ada tamu juga ada tetangga. Fal yukrim daifahu boleh, fal yukrim jarahu boleh. Sama-sama ada redaksinya itu. Dalam kajian hadis ini berlaku general.
berlaku umum. Tetangga itu apakah lain agama? Tetangga itu apakah lain suku? Ya. Dan sebagainya, lain budaya. Maka kita diperintahkan oleh hadis ini untuk memuliakan tetangga. Bukankah tetangga itu adalah ada di wilayah sekitar kita, bagian daripada waton sebenarnya dalam sekop kecil sebenarnya. Bagian daripada tanah air dalam sekop kecil sebenarnya. Kita dianjurkan untuk memuliakan tetangga tersebut. Bolehlah kita sebagai landasan juga dipergunakan untuk menciptakan kita ukhuwah watoniyah ini. Dilanjutkan juga, anak-anakku sekalian, bukankah kita telah tahu semua bahwasanya di negara kita ada yang namanya Sumpah Pemuda. Ternyata Sumpah Pemuda itu pun adalah seiring dan seirama dengan ukhuwah watoniyah itu. Seiring dan seirama itu. Kita berbangsa satu bangsa Indonesia, kita bertumpah darah satu tanah air Indonesia, kita berbahasa satu bahasa Indonesia. Artinya adalah dari konsep-konsep agama, bahkan dari tradisi-tradisi, slogan-slogan di negara kita sendiri sangat banyak yang menganjurkan, bahkan boleh jadi yang mewajibkan terciptanya ukhuwah watoniyah ini, ya. Ukhuwah watoniyah. Anak-anakku sekalian, itu bisa dijadikan sebagai landasan, sebagai dasar kita untuk merajut atau memperkuat ukhuwah watoniyah di bangsa kita ini. Setelah kita mengetahui pengertian, kemudian dasar tentang ukhuwah watoniyah, ada juga tujuan daripada ukhuwah watoniyah. Yang pertama adalah mengokohkan tali persaudaraan sebangsa dan setanah air. Jadi persaudaraan kita biar kokoh, tidak bercerai-berai. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh adalah yang benar apa adanya. Setelah itu, setelah kokoh adalah tujuan yang kedua dari ukhuwah watoniyah, menguatkan tali persaudaraan tersebut, dipupuk. Ya. Jangan sampai terjadi perselisihan di mana itu mengakibatkan kepada kehancuran bangsa dan negara. Yang kedua, dan yang ketiga adalah menumbuh kembangkan rasa nasionalisme, cinta tanah air, memiliki kepada tanah air, rasa patriotisme, rasa membela negara, rasa mau berjuang, berkorban untuk negara. Itu adalah tujuan-tujuan daripada ukhuwah watoniyah juga. Dan yang keempat, tujuan daripada ukhuwah watoniyah menumbuh kembangkan sikap simpati dan empati antara warga negara sebangsa dan setanah air. Simpati, kalau ada orang yang berprestasi kita dukung. Kalau ada pekerjaan yang baik, ya, kita bantu untuk lebih menyukseskannya. Tetapi juga ketika ada orang dalam kondisi saudara kita, saudara-saudara watoniyah kita dalam kelemahan, dalam ketertindasan, ketidakadilan, maka kita juga wajib memperjuangkannya. Ya. Mengapa? Satu ukhuwah watoniyah. Karena kita adalah satu tanah air dan satu sebangsa. Terakhir adalah anak sekalian, manfaat daripada ukhuwah watoniyah ini. Yang pertama, akan terjadi kehidupan yang rukun dan damai. Sangat betul sekali. Ya, bukankah di timur-timur sana kondisinya tidak kondusif gara-gara tidak terpupuk ukhuwah watoniyahnya. Kondisinya tidak kondusif. Yang kedua, akan menghilangkan munculnya paham-paham radikalisme. Nah ini, paham-paham pemberontak. Pimpinan adalah presiden adalah sebuah pimpinan yang sah dan diatur oleh undang-undang. Maka bedakan antara radikalisme dengan kritik.
radikalisme itu adalah sebuah sifat kelompok seorang yang membangkang, yang tidak mengkaul, yang tidak mengakui keabsahan seorang pemimpin. Tetapi kalau sebuah kritik adalah sangat dibutuhkan di situ. Oleh karenanya, maka manfaat daripada ukhuwah watoniyah ini adalah juga dalam rangka menghilangkan dan memusnahkan paham-paham radikalisme. Utamanya adalah di tanah air kita Indonesia. Manfaat yang ketiga adalah akan tumbuh persaingan yang sehat dan kompetitif. Ya, akan tumbuh persaingan yang sehat dan kompetitif. Misalnya adalah di antara kita, siswa mandua. Karena satu wadah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Situbondo dengan adanya ukhuwah watoniyah, boleh ada persaingan. Boleh sebenarnya. Tapi persaingan itu yang sehat. Berkompetisi. Yang dalam istilah bahasa Arabnya sering kita dengarkan dengan kata-kata fastabiqul khairat. Bukan malah menjegal, bukan malah mematikan. Nah, ini. Karena apa? Dia kan ukhuwah watoniyah, dia kan saudara kita. Jadi akan manfaat daripada ukhuwah watoniyah itu adalah akan tumbuh persaingan yang sehat dan kompetitif. Sementara yang terakhir adalah akan terbentuk masyarakat yang madani, yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dengan ukhuwah watoniyah yang kuat yang telah memasyarakat kepada kita semua, maka tentunya akan terbentuklah masyarakat kita yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin. Allahumma amin. Dan inilah yang memang kita damba-dambakan semuanya. Anak-anakku sekalian, kita insyaallah cukupkan tentang materi ukhuwah watoniyah. Selanjutnya juga ada tugas untuk dikerjakan oleh siswa, dan nanti juga dimohon kepada anak-anak sekalian untuk melihat potongan video dalam rangka memupuk, menumbuh kembangkan rasa nasionalisme di negara kita tercinta, yaitu bangsa Indonesia. Mohon untuk nanti disaksikan, ditonton oleh kalian potongan video ini dalam rangka menumbuh kembangkan rasa-rasa nasionalisme, patriotisme, dan sebagainya untuk bangsa negara Indonesia ini. Dari saya pribadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan Itu tidak pernah benar. Seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. tunjukkan kamu, wahai individu-individu jongkak yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi jangkar ini, Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. saudara ini, Sudah lama bertidur pulas. Bangun! Ayo bangun! Dengarkan suaranya. di mana mayoritas berstatus dan minoritas dalam rasa solidaritas. Saya Indonesia, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh, Merah, warna, sampai akhir hidupku. saya Indonesia. Kami Indonesia. Ayo, sekali lagi. Ya, Saudaraku, saya Indonesia.
pilihanku. Tapi itu takdirku. Saya Cina. Saya pribumi. Saya Muslim. Saya Nasrani. Saya punya agama. Saya Indonesia. Coba buka lembaran sejarah. Carikan saya fakta. Kalau kita tidak majemuk. Kehadiran tidak pernah untuk mengancam. Tanah ini diizinkan untuk diinjak oleh perbedaan. Perbedaan budaya, Perbedaan warna kulit. perbedaan kepercayaan. Jadi, jangan rekam aku dengan paksa, tapi terima aku dengan rasa. Saya menolak untuk diamkan. Ketidakadilan yang dibiasakan. Perlakuan yang dibedakan. Tentu tidak pernah seolah menyalahkan sang pencipta perbedaan. Tunjukkan kamu, wahai individu yang merasa setara dengan Tuhan. Kehadiranmu hanya diperlukan untuk menguji keutuhan kami. Tapi camkan ini. Kami akan berdiri dan bangkit membela saudara kami yang teraniaya oleh kaummu. Sudah lama tidur pulas. Bangun. Ayo bangun. Dengarkan suaranya. Di mana mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa sombong. Saya Indonesia, kesatu-satuku, cerai seruntuh, merah, warna, sampai akhir hidupku. Saya Indonesia. Kami Indonesia. Thank you.